Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revano Putrananto dari Universitas Diponegoro, Sekolah Vokasi Teknologi Rekayasa Otomasi. Kali ini saya akan berbagi cara atau simulasi auto tuning PID motor DC MATLAB Simulink. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, kita akan membahas 3 metode auto tuning, yaitu yang pertama ada Sinestream, Superposition, dan PRSB atau Pseudo Random Sequence Binary. Pertama-tama kita akan bahas Sinestream, sistem yang diberi sinyal sinus dengan berbagai frekuensi, lalu menganalisis respon tiap frekuensi untuk mendapatkan model dinamika. Lalu parameter PID dihitung dari frekuensi kritis dan fase, lalu cocok untuk sistem presisi tinggi, tapi proses tuning agak lama. Lalu ada superposition. Superposition memberikan gabungan beberapa sinyal input sekaligus multifrekuensi sinyal. Respon di sistem dianalisa dengan prinsip superposisi. Tuning lebih cepat dari Sinestream, lalu cocok untuk sistem linear dan cepat. Lalu ada PRSB, yaitu Pseudo Random Sequence Binary, menggunakan sinyal acak biner seperti PRBS, mendapatkan respons otomatis untuk identifikasi sistem, tuning cepat dan cocok untuk sistem industri real time, tidak terlalu sensitif terhadap noise yang perubahan sistemnya. Langsung saja kita ke perbedaan kontrol PID dan kecepatan versus posisi, yaitu perbedaannya yang pertama jenis plan. Kalau untuk PID kecepatan atau integrating itu bersifat integrator, lalu PID posisi atau stable bersifat stabil. Lalu untuk perbedaan pada output dikontrol, PID kecepatan dengan RPM atau kecepatan. Lalu untuk PID posisi atau stable itu posisi sudut atau langkah. Lalu untuk perbedaan perilaku error, tanpa I tetap butuh integrasi, tanpa I masih bisa stabil untuk PID posisi. Lalu untuk perbedaan umum dipakai pada untuk PID kecepatan motor DC speed loop, lalu untuk PID posisi servo positioning loop. Lalu perbedaan stabilitas, yaitu lebih sulit stabil untuk PID kecepatan, perlu penyesuaian kecil, sedangkan PID posisi atau stable lebih mudah stabil. Nah, untuk project simulasi kali ini kita akan menggunakan MATLAB Simulink. Ya, ini kita sudah buat blok kontrol PWM, kita hanya menambahkan switch-nya saja, lalu ditambahkan PID. Lalu blok encoder kita sudah juga buat pada video sebelumnya. Lalu ada blok low pass filter, lalu ada blok delta time. Nah, kita akan menambahkan kontrol PID posisi dengan auto tuning. Jadi kita akan menggunakan PID auto tuner closed loop pada project kali ini. Dan untuk settingan blok PID-nya kurang lebih seperti ini. Kita bisa lihat proporsionalnya, integral, derivatif, kita bisa cek untuk settingannya. Lalu untuk blok auto tuning control posisi table metode Sinestream, jadi kita akan mencoba 3 mode dengan plan type yang berbeda. Yang pertama Sinestream dengan plan type stable, lalu Sinestream integrating, lalu kita akan pindah ke superposition stable, lalu kita ke superposition integrating dan seterusnya. Begitu juga dengan PRBS. Lalu ini ada update auto tuning, kita bisa update PID block di tuning result ini. Oke,
Mungkin untuk penjelasan teorinya kurang lebih seperti itu. Kita langsung saja ke MATLAB Simulink ya. Oke, kita sudah berada di MATLAB Simulink-nya. Kurang lebih rangkaiannya seperti ini yang tadi. Kita langsung buat di bagian sini saja. Untuk rangkaian yang ingin kita buat, yaitu kontrol PID posisi dengan auto tuning. Langsung saja kita gunakan konstan. Lalu ada goto. Untuk kita beri SP. Lalu jangan lupa slider. Kita lihat slidernya, kita konekkan terlebih dahulu. Kita beri minus 600 untuk minimumnya. Kita beri 600 untuk maksimumnya. Kita extend, kita perlebar kurang lebih seperti ini. Sudah kita konekkan pada set point konstan. Jika sudah seperti ini, kita langsung saja kita ambil SP, lalu kita beri zoom, kita klik 2 kali zoom, lalu kita akan minus, lalu kita akan beri PID. Kita lihat, kita cari PID yang ingin kita discrete PID ini, kita klik, kita sambungkan seperti ini. Nah, kita langsung ke PID auto tunernya. Kita jangan lupa pilih yang closed loop. Catatan teman-teman, jika kalian tidak mempunyai PID closed loop, PID auto tuner yang closed loop ini, kemungkinan besar untuk library-nya atau bisa dibilang license produknya, kalian tidak menceklis yang bagian Simulink control design. Jadi itu harus diklik baru kita bisa menggunakan PID auto tunernya. Oke, langsung saja kita buat. Lalu ini ada konstan. Jika ada konstan, lalu ada display. Lalu kita beri goto lagi. Kita beri nama PID. Lalu kita beri goto lagi. Sebenarnya tidak perlu. Kita beri scope. Kita taruh atas dulu. Kita beri scope di sini juga. Lalu kita tekan tahan kontrol. Lalu ke sini sudah. Kita beri jalur sini, kita perbesar kurang lebih seperti ini.
kita beri display lagi. Lalu kita tambahkan inc, kita cari inc, ketemu. INC ini dari rangkaian sebelumnya, kita tambahkan saja. Sebentar. Sambungkan seperti ini. Oke, sudah seperti ini. Kita beri toggle switch. Kita double klik, kita sambungkan konstan ini, connect. Lalu settingannya seperti ini. Untuk topnya atau on, kita beri value 1. Untuk bottom off, kita beri 0 untuk value-nya. Kita apply. Dan sudah jadi seperti ini. Kita cek kembali. Ya, kurang lebih seperti ini. Kita geser. Dan masih ada satu lagi yang harus kita sambungkan. Sudah selesai. Ya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Untuk pembuatannya kontrol PID posisi dengan auto tuning. Kita cek. Sebentar, kita langsung setting ke sininya dulu, blok PID discrete-nya. Jangan lupa untuk proporsionalnya kita cek 0,087262. Lalu untuk integralnya 0,3. Lalu untuk kontrolernya PID, formnya paralel. Kita apply. Lalu kita cek lagi. Untuk saturasinya kita menggunakan, kita checklist limit outputnya, ignore saturationnya, kita gunakan 255. Untuk upper limit 255, untuk lower limit 255, untuk upper limit minus 255, untuk lower limit. Untuk integrator saturasinya kita langsung saja. Jangan lupa ini juga 0,1. Discrete time sudah, kita checklist. Lalu kita langsung saja ke sini. Dan jangan lupa, sepertinya kita lupa sesuatu. Untuk PID kita langsung saja kita kasih PID ini ke PWM, lalu kita ubah switchnya ke
ke PID seperti ini. Hanya klik 2 kali saja. Oke, jika dirasa sudah benar, kita langsung ke PID Autotuner-nya. Lalu kita eksperimen block. Nah, di sini kita bisa mengubah eksperimen mode-nya sama plan type-nya. Kita akan gunakan 3 eksperimen mode dengan plan type masing-masing itu ada stable dan integrating. Kita akan ubah-ubah, lalu kita akan lihat hasilnya seperti apa untuk output scope-nya. Ya mungkin untuk pertama-tama kita akan buat untuk eksperimen mode-nya kita akan Sinestream stable ke Sinestream integrating. Kurang lebihnya seperti itu. Dan seterusnya. Oke, langsung saja ke video simulasinya sebagai berikut ini. Oke, catatan teman-teman, sebelum ke video simulasinya, saya ingin memberitahu untuk penguploadannya kita akan menggunakan connected IO yang ini. Kita klik, lalu kita ke hardware setting. Kita ke host port, lalu kita akan ubah ini di 115.000 semuanya. Lalu untuk COM portnya kita menggunakan manual specify. Kita cek port berapa di device manager yang kita lihat, lalu sesuaikan. Misal kita menggunakan 7, kita apply dengan COM port 7. Lalu untuk Arduino Mega-nya yaitu kita menggunakan Arduino Mega 2560, lalu apply. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman untuk menguploadnya. Dan jangan lupa kita run with IO ini, langsung dia akan upload pada rangkaian motor Arduino kita. Oke, langsung saja ke videonya. Bisa kita lihat teman-teman, di sini saya sedang mensimulasikan Sinestream stable. Kurang lebihnya untuk simulasinya saya akan tampilkan secara jelas pada video berikut ini setelah video praktikum yang ada saya. Oke, kita akan mendemonstrasikan efisiensi fitur PID Autotuner di Simulink dengan memilih mode eksperimen Sinestream, dan untuk sistem plannya kita stabil. Kita memulai proses identifikasi di awal. Grafik scope menunjukkan respons sistem kurva yang warna merah yang fluktuatif, yang naik tajam akibat penyuntikan sinyal multifrekuensi. Namun setelah algoritma autotuner selesai menghitung parameter PID yang optimal dan parameter tersebut diterapkan, sistem dengan cepat mulai tenang dalam waktu kurang lebih 3 menitan. Ini videonya saya percepat karena cukup lama. Kita bisa melihat hasil sinyal outputnya ini menjadi sangat stabil dan berhasil menempel dengan set point. Lalu membuktikan bahwa tuning PID otomatis ini memberikan kinerja yang cepat. Kurang lebihnya untuk penjelasannya seperti itu. Nanti lama-kelamaan dia akan untuk kurva merahnya lama-kelamaan dia akan semakin tipis. Ini kita percepat saja.
kurang lebihnya seperti ini. Lalu di kiri atas tuh video motornya, kurang lebih kita lihat kurvanya hampir sama, mirip. Oke, selanjutnya ada percobaan Cinestream integrating untuk percobaan kedua kali. Kali ini kita mencoba PID Autotuner, Cinestream, dan karakteristiknya, plannya integrating. Kita mulai proses identifikasi sistem di tahap awal. Grafik scope menunjukkan respon yang dinamis, di mana kurva output merah bereaksi cukup signifikan saat menerima injeksi sinyal Cinestream. Namun keunggulan fitur ini terlihat jelas setelah Autotuner berhasil menghitung dan menerapkan parameter PID yang optimal. Sistem menunjukkan perbaikan drastis hanya dalam waktu sekitar 3 menitan. Sinyal output berhasil mencapai dan mempertahankan posisi stabil di set point, yaitu membuktikan bahwa tuning otomatis ini mampu menstabilkan sistem integrating dengan cepat dan presisi tinggi. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, bisa kita lihat lama-kelamaan dia akan stabil. Oke, kali ini kita superposition dengan metode plan type-nya stable. Mode superposition ini bekerja dengan menyuntikkan sinyal step dan juga sinyal gangguan periodik secara simultan ke dalam sistem untuk mengumpulkan data respon. Dalam grafik scope kita melihat ya kurva merah menunjukkan respon yang kompleks dan dinamis, mencerminkan adanya injeksi sinyal tes gangguan periodik seperti yang ditunjukkan oleh bentuk gelombang. Setelah proses identifikasi selesai dan parameter PID baru diterapkan, sistem berhasil mencapai dan mempertahankan kestabilan yang presisi di set point, menunjukkan bahwa metode superposition juga merupakan cara yang efektif untuk mendapatkan tuning PID yang cepat dan optimal pada sistem yang stabil. Bisa kita lihat untuk videonya saya percepat karena prosesnya cukup lama, jadi saya percepat saja.
Oke, berikut ini yaitu superposition integrating. Video ini akan nyoroti efisiensi PID autotuner dalam mengendalikan sistem yang dikenal sulit, yaitu karakteristiknya plan type-nya integrating melalui penggunaan mode eksperimen superposition. Kita memilih superposition karena kemampuannya untuk mendapatkan data identifikasi model secara efektif dengan menyuntikkan sinyal uji dan gangguan secara bersamaan. Amati pada grafik scope. Lalu fase awal menunjukkan output kurva merah yang reaktif menandakan proses pengujian sedang berjalan pada plan integrating tersebut. Setelah autotuner menghitung dan menetapkan parameter PID baru, kita menyaksikan pencapaian yang mengesankan dalam durasi yang singkat. Sistem integrating ini berhasil dikunci dan stabil secara akurat pada level set point yang diinginkan. Menegaskan bahwa gabungan superposition dan autotuner adalah solusi yang cepat untuk tuning sistem kendali yang cukup kompleks. Kemudian ada pair BS dengan plan type stable. Pada sistem ini penggunaan pair BS, sebuah sinyal biner yang terlihat acak namun terstruktur, memungkinkan kita untuk mengidentifikasi seluruh spektrum dinamika sistem dengan sangat efisien. Di awal simulasi, tampilan scope memperlihatkan kurva yang merah yang beraksi terhadap sinyal PRBS yang cepat. Namun kekuatan autotuner segera terbukti setelah perhitungan parameter PID selesai. Sistem yang memang sudah stabil ini dengan cepat menunjukkan kualitas kendali yang unggul dalam waktu yang cukup singkat. Output berhasil terkunci dan mencapai stabilitas sempurna pada level target, yaitu set point-nya itu garis kuning, menegaskan bahwa PRBS adalah instrumen yang sangat efektif untuk penyetelan tuning sistem stable. Berikut adalah PRBS integrating, yaitu kali ini kita akan menguji PRBS integrating dengan menggunakan PID auto tuner. Langsung saja kita menggunakan PRBS, sinyal biner cepat dan periodik sebagai input pengujian untuk mengumpulkan data dinamika sistem secara efisien. Pada awal pengujian, grafik scope akan menunjukkan respon output yang relatif reaktif terhadap sinyal PRBS, mencerminkan sifat integrating dari sistem. Namun setelah autotuner menyelesaikan identifikasi dan menetapkan parameter PID, kita menyaksikan hasil signifikan. Sistem integrating ini dapat distabilkan dengan cepat dan akurat hanya dalam hitungan waktu singkat, mencapai dan mempertahankan stabilan sempurna pada set point, membuktikan bahwa metode PRBS itu cukup bagus untuk penyesuaian tuning sistem yang cukup kompleks.
Mungkin untuk video kali ini saya sudahi. Terima kasih sudah menonton. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.